Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi kelompok 4. Kami di sini akan memaparkan materi tentang realisme, mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Dwi Ismawati, MPD. Kami terdiri dari Irwansyah Ibrahim, Britania Nurrahma, Rameiza Elia Azahra, Putri Enda Karina Sinurat dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, langsung saja ke pengertian realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kenyataan atau realitas benar-benar ada secara objektif dan dapat diketahui melalui pengalaman serta pengamatan indera manusia. Menurut aliran ini, dunia nyata tidak bergantung pada pikiran manusia, melainkan ada secara mandiri. Dalam bidang pendidikan, realisme memandang bahwa proses belajar harus berhubungan langsung dengan fakta, pengalaman nyata, dan objek yang dapat diamati. Pengetahuan tidak hanya diperoleh dari teori, tetapi juga melalui pengamatan, eksperimen, dan pengalaman langsung terhadap lingkungan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh realisme. Yang pertama ada Aristoteles. Ia berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengamatan terhadap alam dan pengalaman nyata. Yang kedua ada Francis Bacon. Ia mengembangkan metode ilmiah yang menekankan pengamatan dan eksperimen untuk memperoleh pengetahuan. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada John Locke, mengemukakan teori bahwa pikiran manusia saat lahir seperti kertas kosong atau tabula rasa, dan pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Nah, tokoh-tokoh ini menekankan bahwa pengalaman dan pengamatan terhadap dunia nyata merupakan sumber utama pengetahuan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri aliran realisme. Aliran realisme memiliki beberapa ciri utama dalam pendidikan, yaitu pertama, menekankan pada kenyataan dan fakta yang objektif. Kedua, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan indera. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen. Yang keempat, materi pembelajaran berkaitan dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir, kelima, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan rasional pada peserta didik. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut aliran realisme adalah untuk membantu peserta didik memahami dunia nyata secara rasional dan objektif. Selain itu, pendidikan juga bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis. Yang kedua, memberikan pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membantu peserta didik memahami hukum-hukum alam dan realitas yang ada di sekitarnya. Yang keempat, membekali peserta didik dengan keterampilan untuk menghadapi kehidupan nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran pendidik dan peran peserta didik. Yang pertama, peran pendidik. Dalam aliran realisme, pendidik berperan sebagai pembimbing dan penyampai pengetahuan yang membantu peserta didik memahami fakta dan realitas. Pendidik juga bertugas memberikan pengalaman belajar yang nyata melalui pengamatan, eksperimen, atau kegiatan praktis. Yang kedua, peran peserta didik. Peserta didik berperan sebagai individu yang aktif dalam mengamati, memahami, dan mempelajari dunia nyata. Peserta didik diharapkan mampu menggunakan akal dan pengalaman untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembelajaran. Dalam aliran realisme, metode pembelajaran menekankan pada pengalaman nyata, pengamatan langsung, dan penggunaan metode ilmiah. Hal ini bertujuan agar peserta didik memahami konsep berdasarkan fakta dan realitas yang ada di lingkungan sekitar. Beberapa metode yang digunakan antara lain A. Observasi atau pengamatan langsung. Observasi adalah metode pembelajaran dengan cara mengamati objek atau fenomena secara langsung. Melalui pengamatan ini, peserta didik dapat memahami suatu konsep berdasarkan fakta yang dilihat sendiri.
sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih nyata dan mudah dipahami. Metode pembelajaran. B. Eksperimen, percobaan. Eksperimen dilakukan untuk membuktikan suatu konsep atau teori melalui percobaan. Metode ini sering digunakan dalam pembelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam, karena membantu peserta didik memahami hubungan sebab akibat secara nyata. C. Demonstrasi. Demonstrasi adalah metode di mana pendidik memperagakan suatu proses atau cara kerja suatu alat di depan peserta didik. Dengan melihat secara langsung, peserta didik dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan. D. Diskusi. Diskusi dilakukan untuk melatih peserta didik berpikir logis dan mengemukakan pendapat berdasarkan fakta yang telah dipelajari. Melalui diskusi, peserta didik dapat bertukar ide dan memperdalam pemahaman terhadap materi. E. Studi lapangan atau praktikum. Metode ini mengajak peserta didik belajar langsung dari lingkungan nyata, misalnya melalui kunjungan ke tempat tertentu atau melakukan praktikum di laboratorium. Dengan cara ini, peserta didik dapat menghubungkan teori dengan kenyataan yang ada. Implementasi realisme. Implementasi realisme dalam pendidikan berarti menerapkan pembelajaran yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau kehidupan sehari-hari. Peserta didik tidak hanya menerima teori, tetapi juga mengalami dan mengamati secara langsung. Beberapa contoh implementasinya antara lain: A. Menggunakan benda nyata sebagai media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pendidik dapat menggunakan benda atau objek yang ada di sekitar sebagai media belajar. Hal ini membantu peserta didik memahami konsep secara konkret. B. Melakukan praktikum atau percobaan. Praktikum memungkinkan peserta didik membuktikan teori yang telah dipelajari melalui percobaan secara langsung. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih bermakna. C. Mengadakan observasi lingkungan. Peserta didik dapat diajak mengamati lingkungan sekitar untuk memahami konsep tertentu, misalnya mengamati tumbuhan, bangunan, atau fenomena alam. Lanjut implementasi realisme bagian D. Mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pendidik menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi yang sering ditemui peserta didik dalam kehidupan nyata, sehingga materi lebih mudah untuk dipahami. Kemudian yang E, pembelajaran berbasis masalah nyata. Peserta didik diberikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, diminta mencari solusi berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari. Lanjut contoh implementasi. Dalam pembelajaran matematika tentang luas persegi panjang, peserta didik dapat diminta mengukur panjang dan lebar lapangan sekolah. Kemudian, menghitung luasnya. Dengan cara ini, peserta didik memahami konsep luas melalui pengalaman secara langsung. Adapun kelebihan dan kekurangan dari aliran realisme. Untuk kelebihannya, yang pertama, pembelajaran lebih nyata dan mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan rasional. Dan yang ketiga, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Di balik kelebihan dari aliran realisme, terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, kurang menekankan aspek imajinasi dan kreativitas. Dan yang kedua, membutuhkan fasilitas dan pengalaman nyata yang kadang sulit disediakan. Terakhir yaitu kesimpulan. Realisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan diperoleh dari kenyataan yang dapat diamati melalui pengalaman dan pengamatan indera. Dalam pendidikan, realisme mendorong penggunaan metode ilmiah dan pengalaman nyata agar peserta didik dapat memahami dunia secara rasional, objektif, dan logis. Demikian pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai realisme. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.